Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan progres rekrutmen ASN yang sebelumnya telah diumumkan bersama Bapak Presiden di Istana sebesar 2,3 juta sebelum pemilu yang lalu. Dan ini adalah rekrutmen terbesar sepanjang 10 tahun terakhir. Nah, kami ingin sampaikan progres dan ini ditunggu oleh banyak masyarakat termasuk fresh graduate, karena di dalam kebijakan tahun ini selain menyelesaikan non ASN yang tersisa 1,8 juta, termasuk di dalamnya XTHK 2 yang nanti akan dituntaskan, ini juga ada fresh graduate kurang lebih 600.000 orang. Tetapi kenapa ini tidak segera diumumkan? Karena tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya formasi detail langsung dari Kemenpan. Sekarang kami serahkan ke kementerian lembaga masing-masing termasuk pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang tahu prioritas dan kementerian masing-masing. Ternyata justru ketika kita berikan ini bukan mudah dan ini membutuhkan koordinasi yang terus kita kerjakan. Yang semula deadline terakhir tanggal 5, kita perpanjang ke tanggal 20, kemudian kita perpanjang lagi ke tanggal 30. Sebagian kementerian lembaga sudah selesai mengirim informasi, sebagian belum. Dasar regulasi perencanaan kebutuhan ASN itu mengacu pasal 32 Undang-Undang 20 2023, instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan, kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN dan seterusnya dan seterusnya. Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, kami ingin sampaikan bahwa berikut merupakan alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei setelah penyelenggaraan sekolah kedinasan berkoordinasi secara teknis dengan BKN. Dari beberapa potongan video yang sudah saya tampilkan, konferensi pers dimulai dengan penyampaian data konkret bahwa pemerintah membutuhkan 2,3 juta ASN di tahun 2024. Ini merupakan cara yang efektif untuk memberikan gambaran awal kepada audiens. Namun, penyampaian ini bisa lebih menarik jika disertai narasi tentang dampak positif kebijakan tersebut pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan birokrasi. Kemudian, penjelasan mengenai jumlah besar pegawai yang dibutuhkan memberikan gambaran jelas mengenai prioritas pemerintah dalam memperbaiki dan memperkuat birokrasi. Meski begitu, penjelasan lebih mendalam tentang transparansi proses seleksi dan kriteria penerimaan akan sangat memperkaya informasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Tahu bahwa Ombudsman menyebut bahwa tidak ingin membuat proses CASN ini kemudian menjadi alat politik. Nah, apakah sudah ada caranya mengingat memang biasanya kemudian saat kampanye dijadikan janji politik. Bisa nggak sih seorang calon kepala daerah kemudian menjanjikan itu dan sistem bisa mencegah itu nggak? Seperti itu Pak. Iya. Saya kira Presiden kan sudah mengumumkan di Januari kemarin bahwa akan ada formasi 2,3 juta, udah jelas. Dengan adanya interaksi antara wartawan dan pembicara dalam sesi tanya jawab tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dalam komunikasi publik dan menciptakan kesan positif pemerintah yang terbuka dengan masukan. Jadi, secara keseluruhan, konferensi pers progres pengadaan ASN 2024 ini sudah berhasil menyampaikan pesannya dengan baik. Pelaksanaan konferensi pers ini juga berjalan sesuai dengan adanya pembukaan, penyampaian informasi, sesi tanya jawab, dan juga penutup. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk review konferensi pers kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.